Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi tentang alam semesta. Nah, pengertiannya, alam semesta mencakup mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos yaitu benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amoeba, dan sebagainya. Makrokosmos yaitu benda-benda yang mempunyai ukuran sangat besar, misalnya bintang, planet, galaksi. Alam semesta yaitu ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Alam semesta teramati adalah istilah dalam kosmologi Big Bang untuk menggambarkan daerah berbentuk bola di alam semesta yang mengelilingi pengamat, di mana objek-objek dapat diamati karena jaraknya cukup dekat. Artinya ada cukup waktu untuk ditempuh cahaya dari objek itu ke pengamat. Kemudian jenis-jenis alam. Yang pertama adalah alam gaib, yang kedua alam abstrak, dan yang ketiga adalah alam konkret. Nah, alam gaib itu kita tidak bisa berpikir secara nalar kita, karena gaib yang tahu hanya Tuhan. Kemudian alam abstrak, sedangkan nanti yang akan kita bahas adalah alam konkret. Nah, yang pertama adalah alam gaib. Itu ada dua, yaitu pertama wujud gaib, yaitu Allah dan Roh. Kemudian keadaan gaib, yaitu hal-hal yang tidak dicapai oleh panca indera karena dia tersembunyi atau sudah lama berlaku ataupun yang akan berlaku nantinya di masa depan. Jadi keadaan gaib ini baru bisa kita ketahui jika diberitahu oleh Tuhan. Kemudian Allah dalam bahasa Arab, Allah adalah kata dalam bahasa Arab yang merujuk pada Tuhan. Secara literal kata ini bermakna dia yang patut disembah. Kemudian kalau roh termasuk wujud gaib, hanya Allah semata yang mengetahuinya. Kemudian keadaan gaib, misalnya jin dalam bahasa Arab secara literal berarti sesuatu yang berkonotasi tersembunyi atau tidak terlihat. Dalam Islam dan mitologi Arab pra-Islam, jin adalah salah satu ras makhluk yang tidak terlihat dan diciptakan dari api. Kemudian keadaan jin, bahwa jin itu ada sebagai salah satu makhluk Tuhan, bahwa jin itu ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang benar, dan ada yang batal, bahwa jin itu ada laki, ada perempuan, bahwa ada jin dan juga manusia yang suka berdusta, bahwa ada golongan manusia yang meminta tolong kepada golongan jin, bahwa dulu mereka bisa mencuri dengar berita langit, sekarang tidak bisa lagi, bahwa mereka terkena perintah untuk beribadah, tidak wajib menolak suatu kemudaratan dari jin dan tidak wajib menerima suatu kemanfaatan dari jin. Jin tidak akan bisa menolong dari siksa Allah, dan jin tidak bisa memberikan perlindungan, melainkan hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan. Kemudian jenis-jenis jin, itu ada iblis bapa dan pujian kepada semua jenis jin, iblis dan syaitan, syaitan. Kemudian al-murazah, peragu-ragu, al-afrit, penipu. Kemudian pelayan-pelayan, kemudian penerbang, penyelam, pengikut, kemudian pengawan, kemudian pemakmur. Kemudian malaikat. Kata malaikat merupakan jamak dari kata Arab malak yang berarti kekuatan. Jadi malaikat adalah kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketentuan dan perintah Allah. Nama-nama malaikat, yang pertama Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mikael membagi rezeki pada seluruh makhluk, diantaranya menurunkan hujan.
Israfil meniup sangkakala trompet pada hari kiamat. Israel mencabut nyawa seluruh makhluk. Munkar memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. Nakir memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. Nakir memeriksa amal manusia di alam kubur. Raqib mencatat amal baik manusia ketika hidup di dunia. Atid mencatat amal buruk manusia ketika hidup di dunia. Malik menjaga neraka dengan bengis dan kejam. Ridwan menjaga surga dengan lemah lembut. Nah, kemudian alam abstrak, alam yang tidak dapat dilihat, itu magnet cahaya. Kemudian magnet, suatu energi yang mempunyai kekuatan tarik menarik yang ditandai dengan adanya kutub positif dan kutub negatif. Sedangkan cahaya sejenis energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa tembus benda sesuai dengan panjang gelombangnya. Kemudian alam semesta, benda-benda beredar mengikuti suatu pusat yang berupa suatu kabut gas pijar yang sangat besar, dikelilingi oleh kelompok-kelompok bintang yang sangat dekat satu sama lain, dan juga dikelilingi oleh gumpalan-gumpalan kabut gas pijar yang lebih kecil dari pusatnya, dan tebaran ribuan bintang di galaksi. Terbentuknya alam semesta ada beberapa teori. Yang pertama misalnya teori keadaan stabil, kemudian teori ekspansi dan kontraksi, kemudian teori model alam semesta berosilasi, model alam semesta kuantum, kemudian teori ledakan, kemudian Big Bang. Nah, yang pertama hipotesis keadaan stabil. Alam semesta tanpa batas baik dalam dimensi maupun waktu. Ketika jagat raya mengembang, materi baru terus-menerus muncul dengan sendirinya dalam jumlah yang tepat sehingga alam semesta tetap berada dalam keadaan stabil. Materi sudah ada sejak waktu tak terbatas. Kemudian teori ekspansi dan kontraksi. Ada suatu siklus dari alam semesta, masa ekspansi dan masa kontraksi, yaitu 30.000 juta tahun. Ekspansi terbentuk galaksi dan bintang. Ekspansi karena reaksi inti hidrogen membentuk unsur-unsur yang terbentuk menyusut dengan mengeluarkan tenaga panas sangat tinggi. Nah, kemudian model alam semesta berosilasi. Pengembangan alam semesta sekarang ini pada akhirnya akan membalik pada suatu waktu dan mulai mengerut, kemudian meledak lagi, mengerut dan seterusnya. Kemudian teori ledakan, massa sangat besar, berat jenis sangat besar, kemudian meledak hebat karena reaksi inti, berserakan, mengembang menjauhi pusat. Setelah berjuta tahun massa mengelompok menjadi galaksi, terus bergerak menjauhi pusat. Kemudian model alam semesta kuantum, partikel-partikel subatonik muncul dan menghilang secara spontan dalam ruang hampa. Alam semesta diinterpretasikan sebagai partikel subatonik di dalam partikel yang lebih besar. Kemudian teori Big Bang, ini adalah teori dari manusia yang terakhir. Alam semesta kita muncul dari hasil ledakan massa yang mempunyai volume 0, dentuman besar atau Big Bang. Alam semesta mempunyai permulaan. Dentuman meninggalkan radiasi, yaitu radiasi latar belakang kosmik. Radiasi itu diartikan sebagai gempa dari dentuman yang besar. Kemudian yang berikutnya ini adalah bagi yang beriman, penciptaan alam menurut yang pertama Al-Quran. Jadi waktunya 6.000 tahun. Asalnya adalah 2.000 tahun pertama berupa gas, belum berputar, mengorbit teratur, ada yang jadi, ada yang rusak, dan ada yang hancur. 4.000 tahun berikutnya mengelilingi keliling surya berbentuk oval. Semakin jauh matahari semakin besar. Jumlah planet di atas bumi sama dengan 7. Planet terjauh Muntoha. Kemudian penciptaan alam semesta menurut Alkitab.
Yang pertama, kosong gelap, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, terang menjadi siang, sedangkan gelap menjadi malam. Itu hari pertama. Di antara air diciptakan cakrawala, itu menjadi langit. Kemudian petang dan pagi, itu hari kedua. Air mengumpul menjadi laut, sedangkan yang kering menjadi darat. Tumbuh-tumbuhan, itu hari ketiga. Matahari menguasai siang, bulan menguasai malam, jadi bintang, itu hari keempat. Kemudian ikan, burung, itu hari kelima. Kemudian binatang ternak, melata, liar, binatang liar. Kemudian manusia menguasainya ada hari keenam. Dan yang terakhir, hari ketujuh, pekerjaan sudah selesai. Nah, sedangkan anggota alam semesta, yaitu galaksi, kemudian komet. Yang pertama galaksi, yaitu bintang yang berkelompok-kelompok. Dengan komet, benda angkasa yang mirip asteroid tetapi hampir seluruhnya berbentuk dari gas, karbon dioksida, metana, air, dan debu yang membeku. Contoh komet Halley muncul 76 tahun sekali, komet West, komet Encke muncul 3 tahun sekali, kemudian komet Hyakutake, komet Hale-Bopp. Nah, yang kemudian kita lanjutkan, kita akan melihat gambar-gambar komet, kita bisa mengikuti. Nah, selamat menikmati. Inilah gambar-gambar komet yang bisa kita lihat pada layar ini. Nah, selanjutnya kita bisa menikmati gambar-gambar selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.